lagi ada di Laire Home Studio. Jadi basically ini adalah home studio yang mana kamu bisa sewa untuk konten dan lain sebagainya. Dan mereka pun juga menawarkan ada private lunch namanya Lunch in My Backyard. Tuh konsepnya lucu banget kan? Kayaknya sih baru ada di Semarang ya. Nah kalau pengen tahu selengkapnya tentang usaha ini, tonton terus di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah ketemu bareng sama ownernya dari Laire Home Studio ya. Ada Mas Danwir dan juga Kak Yuan. Hai, apa kabar? Baik. Jadi mereka berdua ini adalah couple ya. Jadi selain membangun cerita bersama, membangun usaha bersama juga ya. Oke, ini satu konsep yang keren banget sih ketika kita datang ke sini langsung kayak wah gitu ya. Lucu gitu. Dan sebenarnya konsepnya ini apa? Karena kalau dilihat ada berbagai macam usaha gitu ya yang ada di sini. Nah, barangkali dari Mas Danwir atau Yan mau jelasin dulu. Ya, kalau dari konsepnya awalnya itu berawal dari ketidaksengajaan. Awalnya kita cuma nyari space kecil buat dia gambar. Terus akhirnya dapetnya rumah. Nah dari rumah itu idenya berkembang. Akhirnya kita eksperimen dekor, home decor gitu, interior. Terus kok lumayan yang antusias di Instagram kita kok banyak gitu ya. Terus akhirnya ya berkembang jadi home studio. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung ketidaksengajaan ya, tapi dengan adanya demand ya udah sekalian aja gitu ya. Oke, jadi kalau Yuan ilustrator untuk basicnya. Kalau Mas Danwir dari? Saya apa ya berarti? Macem-macem ya. Segala dikerjain. Konten bisa, bikin production video bisa. Oh, jadi ya sebenarnya kebutuhan ini dari kebutuhan kerjaan sendiri juga ya. Semuanya tentang estetika pokoknya. Semuanya tentang estetika ya akhirnya kita kolaborasikan jadilah Laire Home Studio. Makanya emang yang sebenarnya kita juga mikir kayaknya belum ada nih Semarang home studio yang konsepnya pakai pernak-pernik seperti kita. Kan rata-rata polos. Ya, polos terus ya mungkin mereka minimalis. Kita enggak sih, kita pengen ngerangkul konten kreator yang mau belajar di studio kita, juga kita open untuk sharing juga. Oke, tapi berarti konsep desainnya apa kalau gitu di sini? Ini pop up namanya. Sebenarnya awalnya kita mau mid century. Cuman setelah dilihat-lihat balik lagi ke kocek ya. Kayaknya lebih oke untuk ke pop up aja daripada mid century. Jadi ya udah sekalian aja eksperimen di pop up. Oh, oke. Desain terlalu mahal. Tapi dari yang ternyata masih masuk budget ini bisa menghasilkan income ya. Terus akhirnya dari yang awal kebutuhan untuk studio sendiri, kebutuhan kerjaan, kemudian banyak yang tertarik, akhirnya dibikinlah Laire Home Studio ini ya. Terus biasanya kalau orang-orang mau kesini gitu ya, dipromosiinnya lewat apa dan sistemnya kayak gimana? Kalau promosi sendiri kita ada Instagram namanya Laire Home Studio, yang belum follow bisa follow juga. Di situ kita update setiap space yang ada di Laire, termasuk kita punya private lunch di belakang sini namanya Lunch in My Backyard. Gitu. Itu sistemnya kita reservasi H-1 maksimal, dan maksimal pesennya adalah 6 orang. Oh, 6 orang. Jadi mungkin tapi di sini tidak kita batasi waktunya. Jadi mau di sini seharian selagi nggak ada yang reservasi di belakangnya, it's okay. Oke, jadi yang awalnya home studio terus kemudian ngehadirin juga ada private lunch. Yeah. Oh, ini idenya dari mana lagi nih tiba-tiba bikin private lunch? Jadi sebenarnya kan kebanyakan orang kalau misalkan sewa studio itu pasti mikir ini kalau misalkan mau cari makan di mana ya yang sedangkan di sekitar sini tuh nggak begitu banyak pilihan makanan gitu. Kalau misalkan di Semarang Tengah itu kan banyak ya pilihannya. Di sini tuh agak jarang dan susah. Terus ya udah akhirnya kita kepikiran buat gimana kalau misalkan sekalian kita jual makanan aja. Jadi kalau yang misalkan mau sewa studio mereka nggak
pusing atau nggak mikirin buat nanti mau makan apa ya, karena kita juga udah siapin. Iya. Oke. Tapi berarti bisa ada pilihan apakah sewa home studionya aja atau mau lunch aja atau dua-duanya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Mau studio aja boleh, nggak Boleh. apa-apa. Kalau misalkan mau lunch aja boleh, mau dua-duanya ya boleh. Jadi tiga-tiganya, fleksibel sih. Iya. Oh gitu. Oke. Kalau gitu dimulai dari yang studinya dulu ya. Ini sistemnya berarti per jam berapa? Terus kayak gimana tuh ketentuannya? Kalau di studionya sendiri kita ada paket ya sebenarnya. Kenapa tak bagi paket? Karena kan banyak banget kebutuhan dan saya sendiri nggak pengen membatasi kreativitas teman-teman. Jadi teman-teman kreator Semarang terutama ya. Jadi untuk paket kreator, untuk personal kreator itu cuma 50.000 per jam. Per jam 50.000. Wow. Dan bisa menggunakan semua sudut yang ada di rumah ini. Semua. Oh, Dan oke. bisa ganti, itu kan kita ada sedia figura ya. Itu figuranya boleh diganti. Oh, Jadi kalau misalkan oke. emang mereka mau kebutuhan buat kontennya mereka pribadi, kalau misalkan itu mau diganti nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Oke. Terus ada paket komersil sama ada paket untuk branding juga sih. Harganya beda, cuman nggak mahal pastinya. Cuman 50, 100, 150. Oke, sangat terjangkau sih ya hitungannya untuk kreator-kreator yang mau bikin konten di sini. Terus tadi itu yang home studionya. Di sini pilihannya ada ruang apa aja tuh yang biasanya mungkin bisa dipakai gitu. Kalau yang paling sering dipakai pasti living roomnya kita yang ada sofa biru itu sering dipakai untuk foto, sama di kamar itu kita ada studio kecil untuk foto produk. Itu dua ruangan itu paling sering dipakai. Sama belakang sini biasanya untuk ya ngobrol atau apa gitu, pakainya adegan ngobrol dan lain-lain pakainya belakang sini. Itu backyard. Itu paling sering dipakai. Oke, biasanya produk-produk apa sih yang pakai studio ini tuh? Lain-lainnya? Produk-produk kecil kayak nail art, terus serum, nah kecil-kecil seperti itu. Yang memang butuhnya space kecil dan cukup natural light aja, bisa dieksekusi di sini. Oke, itu tadi buat home studionya ya. Terus habis itu untuk lunch. Nah, ini ada menu apa aja? Terus tadi kan sistemnya harus reserve dulu ya sebelumnya ya. Nah, kayak gimana tuh detailnya? Kalau lunch in my backyard itu kita nggak ada nasi. Jadi menu utama signature kita ada chicken grill. Terus kita juga punya kayak katsu gitu, jadi chicken mushroom katsu sama kari katsu kayak gitu. Sama kita sebenarnya bikin Swedish meatball sih, tapi ternyata yang jadi signature-nya justru si chicken grill Chicken itu grill. ada daripada si Swedish-nya. Jadi ya udah. Itu ada itu. Ini jadi heran deh, sebenarnya kalian itu punya banyak hobi apa gimana nih? Mulai tadi dari interior design, terus mungkin fotografi, videografi, masak pun iya gitu. Ini semuanya dikerjain sendiri berdua? Iya, dikerjain sendiri berdua. Jadi kalau dibilang sebenarnya ini tuh lebih ke kayak lahan kita buat uji coba sih. Gitu. Jadi kebetulan aku sama dia suka dekor, terus mungkin dia lebih suka tanaman dan aku lebih suka pop up. Ya udah kalau misalkan jadi satu kenapa enggak gitu. Terus aku juga sedikit suka masak. Terus beberapa temen aku yang kesini kayak udahlah buka aja. Banyak supportnya gitu di belakang, terus kayak oh iya ya coba aja gitu. Coba. Jadi ya itu kalau misalkan dibilang ini lebih ke lahan kita buat Berkreasi. cari ide gitu. Oke, makanya dari vibes di sini pun kerasa banget ya, benar-benar tidak membatasi kreativitas dan mau coba apa aja tuh di sini silahkan gitu ya. Oke, seru banget ya kalau misalnya punya pasangan kayak gini, sama-sama anak kreatif estetik yang kemudian bisa bikin karya begitu. Kita masih akan bahas selengkapnya ya tentang Laire Home Studio. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Happy People masih di Ini Usahaku, episode Laire Home Studio. Kita lanjut bersama Mas Danwir dan juga Kak Yuan ya. Tadi kita udah bahas tentang usaha ini, tapi sebenarnya belum nyebutin nih. Ini mulai dari tahun berapa, alamatnya di mana? Nah itu dari itu dulu deh. Usahanya kita ini sebenarnya dari tahun ini, tahun 2024. Oh baru tahun ini ya? Bulan Agustus kemarin. Oh berarti masih hitungan bulan banget ya? Iya, Oke. ini benar-benar baru. Terus alamatnya sendiri di BSB Village, Mijen. Alamatnya Aurora Teras D312A. Jadi kalau sini pasti nanti kita direct by WA. Kak, nanti kalau ditanya sapam D312A. Biar nggak ditanya macam-macam. Nah ini private. Oke, jadi makanya tetap ada batasannya itu tadi ya, karena memang di dalam kompleks perumahan gitu. Tapi di sini emang enak banget loh, kayak sunyi, tenang, damai begitu ya. Emang itu yang dicari ya? Betul. Iya, betul. Itu yang dicari dari awal. Kalau misalkan di tengah kota itu kan pasti udah banyak lalu lalang, terus suara bising pasti. Kalau di sini ya paling bising ada, tapi nggak sebising itu gitu. Jadi lebih apa ya, lebih tenang lah. Terus anginnya juga Nggak ada hewan-hewan menjengkelkan seperti tikus gitu. Oh ya. Oke, baik. Terus ngomong-ngomong ini namanya unik banget loh, Laire Home Studio. Dari bahasa apa nih? Bahasa Jawa atau gimana? ya, Laire saya dari bahasa Jawa, Laire, lahirnya gitu. Sebenarnya itu studio ilustrasiku ya. Aku punya Laire Lab namanya. Nah, Laire sendiri tuh apa ya? Aku selalu amazed sama yang namanya kelahiran baru. Jadi segala sesuatu yang lahir baru itu kan pasti dipersiapkan matang-matang ya. Apalagi ya contohnya anak lah gitu. Kalau misalkan kita punya anak, itu kan pasti kita mempersiapkan itu matang-matang. Kelahirannya dia itu kan pasti jadi harapan baru buat kita ya. Nah, jadi lebih ke situ sih. Jadi kenapa namanya adalah Laire. Jadi kayak lebih ke buat harapan baru kita aja. Oke. Dan walaupun baru awal tahun ya, sekitar bulan apa tadi, Agustus ya, hitungan bulan, dan sampai sekarang gimana nih progresnya sampai sekarang? Rame, selalu ada yang reserve atau gimana? Alhamdulillah tidak rame, karena harusnya tidak rame. Oke. Gitu. Jadi memang apa ya, sebenarnya di sini kan kita nggak 100% cari cuan. Ya, yang harus yang kita pahami bahwa kita menjalankan bisnis dalam perumahan dan private lounge, yang pasti di situ kita nggak cari cuan tapi lebih cari relasi. Yang pasti setiap orang yang datang ke sini jadi teman ketika mereka pulang. Gitu. Itu yang utama buat kita. Oke, menarik ya. Terus kalau dilihat ya dari usaha yang tadi, ini sebenarnya bukan penghasilan utama ya, jadi nggak komersil amat begitu. Harganya pun kalau dilihat memang murah ya, dan relasinya di sini yang diharapkan itu bisa didapat bareng-bareng. Terus tantangannya apa berarti kalau gitu? Tantangannya yang pertama pasti untuk lunch in my backyard tantangannya hujan karena kita outdoor. Nah, terus tantangan kedua yang pasti karena F&B ya, bahan makanan sisa. Itu makanya itu kita kasih alternatifnya reservasi dulu, gitu biar kita bisa prepare. Jadi memang kita nggak nyetok bahan makanan di freezer, gitu, karena yang misalkan reservasi hari ini ya beneran baru belanja tadi pagi, jadi biar selalu fresh. Dan ini tempatnya pun nggak dihuni ya? Ya nggak dihuni. Kita setiap hari pulang ke rumah masing-masing dan setiap pagi ke sini layaknya orang kerja. Sih menarik ya untuk konsep ini. Dan so far gimana nih kalau dari cerita-cerita klien yang datang, yang terus kemudian tadi pulang dari sini pasti jadi teman itu tadi, apa ada kisah-kisah yang menarik? Kisah-kisah yang menarik banyak sih sebenarnya. Cuman yang terakhir kesini ada sepasang cewek-cewek yang ternyata bestie. Itu kita nggak kenal sama sekali. Dia reservasi, terus datang ke sini mepet banget mau maghrib ya. Katanya booking studio tapi mepet banget sama maghrib. Ternyata mereka benar-benar ngobati rasa penasaran.
Karena penasaran dengan ruangan kita, penasaran gimana cara kita memulai, penasaran dengan pernak-pernik, detail pernak-perniknya itu dapatnya dari mana. Ya akhirnya jadi teman. Ya bahkan kemarin tuh ketika kita mintain foto terus kita posting, ya di komen juga masih akrab, terus mau kesini lagi katanya. Jadi kesini sebenarnya bukan untuk kerja, cuman karena benar-benar kepo aja ini apa gitu ya. Dan ternyata mereka juga punya kegelisahan tentang dekorasi rumah. Kebetulan mereka berdua kemarin sudah menikah, tapi ya gelisah. Terus dia akhirnya dapat referensi, oh bisa bikin apa namanya wall decor itu DIY, cuman model kawat ram. Ya, terus jadi sharing tanaman juga. Kayak gitu. Dan ini fakta banget sih. Tadi kita nyampe sini juga mulai dari mainannya, tanamannya, segala macam ditanyain semua gitu ya. Jadi sebenarnya yang dijual dari sini apanya kalau gitu? Yang dijual dari sini adalah pengalaman. Experience pastinya ya. Sama ya kalau kalian cari teman ngobrol, sinilah. Kita ngobrol topik apapun. Jadi kalau ada orang yang booking, kalian akan standby di sini selama setelah masak kita akan sama nemenin tamu sampai selesai. Wah, luar biasa ya, menarik. Dan gimana kalau dari kalian berdua selama menjalani bisnis ini, kelihatannya sih sangat enjoy ya? Ya, enjoy. Sesuai passion soalnya. Sesuai passion. Sesuai passion, terus kita juga ternyata sama-sama di dunia ini gitu, di dunia kreatif. Jadi ya udah gitu, emang enjoy ya. Oke, dan itu juga yang kita rasakan kalau main kesini sih. Cozy banget, enjoy banget pokoknya kalau di sini. Terus terakhir nih, kira-kira kalian ada rencana apa atau mau bikin apa ke depannya kira-kira? Kalau saya sendiri ini sudah ongoing, saya bikin Creator Academy. Itu kelas kreator private 1 bulan penuh di sini. Jadi, offline. Yang ngajar langsung saya, materinya juga dari saya. Benefitnya mungkin lebih dari sekedar kelas-kelas lain yang cuma ngasih sertifikat, tapi benar-benar 1 bulan penuh. Kalau kamu nggak bisa konten, tak ajarin sampai bisa. Luar biasa. Terus yang kedua ya pasti kita juga punya reguler kelas yang publik. Aku juga punya estetik kelas kreator, konten kreator. Dia punya kelas painting, watercolor, itu juga bakal jalan mulai Januari gitu. Yang sebelumnya udah pernah jalan sih, mulai online besok Januari. Dan kita pengennya menjadikan Lairi Home Studio ini sebagai apa ya, inspirasi mungkin buat teman-teman yang pengen mau mulai usaha atau lain-lain lah. Bisa mulai dari ngobrol gitu. Oke, thank you so much buat ceritanya hari ini, dan juga kita udah dibolehin mampir ke sini ya, karena sesuai tadi yang disampaikan Mas Danwir ya, ini bisa jadi satu sumber inspirasi buat teman-teman yang mau mulai cari passionnya, mau mulai usahanya. Nah, boleh langsung main-main ke sini aja ya. Dan juga pastinya buat para konten kreator Kota Semarang ya, kalau butuh tempat, butuh relasi gitu, langsung aja ke sini. Dan juga buat people yang punya usaha unik menarik lainnya, main kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel kita di Semarang Pemkot, sosial media kita juga di Semarang Pemkot, karena kita pasti akan update info-info terbaru seputar Kota Semarang. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta narasumber kita Mas Danwir, Kak Yuan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.